Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar Pemuda Saladana FM dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Pari Kala, dalam LAN News. Sejumlah berita seputar pelalawan dan sekitarnya telah saya siapkan untuk Anda malam ini. Di antaranya, berita pertama, keluhan banjir soal drainase buruk mengemuka dalam reses anggota DPRD Pelalawan, Pangkalan Kerinci. Berita kedua, perkara ambruknya turap Darul Tajud di Pelalawan. Berita ketiga, Pemkab Pelalawan mengumumkan mahasiswa penerima bantuan pendidikan 2020. Berita keempat, pedagang ikan di Pelalawan nyambi jualan narkoba, ditangkap saat berjualan di pasar. Dan berita yang terakhir, 29 pasien OTG COVID-19 di Pelalawan jalani isolasi hotel. Baiklah, kita masuk ke berita pertama yang akan kita bahas, yaitu mengenai keluhan banjir soal drainase buruk yang memuka dalam reses anggota DPRD Pelalawan di Pangkalan Kerinci. Sobat pendengar Pemuda Sarjana yang berada di Pangkalan Kerinci pasti familiar dengan banjir yang sering terjadi saat hujan deras melanda. Apalagi di saat kondisi musim hujan, di mana curah hujan berpotensi tinggi sehingga membuat beberapa titik di ibu kota Pangkalan Kerinci banjir. Sistem drainase yang buruk menjadi hal utama dalam penyebab banjirnya di beberapa titik akibat air yang tidak bisa mengalir kemanapun. Persoalan ini terungkap pada reses anggota DPRD Pelalawan di Dapil Pelalawan yang bertempatan di kantor lurah Pangkalan Kerinci Kota. Acara tersebut dihadiri oleh seluruh ketua RT, RW, dan kepala lingkungan kelurahan di Pangkalan Kerinci Kota. Nah, sobat pemuda sarjana yang di Pangkalan Kerinci pasti familiar kan dengan titik-titik rawan banjir tersebut. Titik-titik tersebut diantaranya adalah BTN Lama, depan Bank Mega, Jalan Pemda, Jalan Bupati, dan titik-titik lainnya. Semoga pihak Pemkab Pelalawan akan menyelesaikan permasalahan ini sehingga banjir dapat diminimalisir. Selanjutnya kita masuk ke berita kedua, yaitu perkara ambruknya turap Danau Tajwid di Pelalawan. Nah, sobat pemuda sarjana pasti familiar dengan Danau Tajwid yang berada di Kecamatan Langgam sebagai wisata alam. Danau Tajwid memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi objek wisata. Nah, baru-baru ini terdapat berita yang kurang menyenangkan sobat pemuda sarjana. Turap di Danau Tajwid dikabarkan ambruk loh. Hal itu disampaikan oleh asisten pidana khusus Aspidus Kejati Riau, Hilman Azazi. Saat ini pihaknya telah merampungkan klarifikasi terhadap para pihak terkait proyek tersebut, di mana pihak kejaksaan sudah mengantongi unsur-unsur kesengajaan manusia dalam ambruknya turap yang dianggarkan dari APBD Kabupaten Pelalawan tahun 2018. Ngomong-ngomong menjelaskan tentang turap, turap adalah susunan konstruksi batu kali yang berfungsi sebagai penahan tekanan tanah sehingga mencegah longsor. Nah, turap ini yang roboh pada Sabtu 10 Oktober tanggal 12 kemarin. Sebelum ambruk, pembangunan turap sepanjang 200 meter ini dinilai telah bermasalah dalam pengerjaannya, karena belum 1 tahun turap sudah mengalami beberapa kerusakan. Sebelumnya, Direktur PT RO Hariman Siegar menyatakan telah terjadi dugaan sabotase atas rubuhnya turap di Danau Tajwid. Ia menegaskan turap tidak bakal ambruk dengan sendirinya karena kekuatannya adalah K700. Wah, semoga pihak berwajib bisa menyelesaikan permasalahan ini ya sobat pemuda sarjana. Lanjut ke berita selanjutnya, yaitu Pemkab Pelalawan mengumumkan mahasiswa penerima bantuan pendidikan tahun 2020. Nah, sobat pemuda sarjana yang berada di Pelalawan pasti sudah lama ingin mendengarkan pengumuman beasiswa ini kan? Pada 1 Desember kemarin, pemerintah Kabupaten Pelalawan mengumumkan penerima beasiswa pendidikan tahun 2020 sebanyak 1.362 orang, atau jumlah mahasiswa tersebut direkrut dari sejumlah perguruan yang ada di dalam maupun di luar Provinsi Riau. Bantuan diberikan kepada mahasiswa yang sedang menempuh perkuliahan untuk program S1, Diploma 3, dan Diploma 2. Pekan lalu, penerimaan sudah kita umumkan secara resmi di website maupun secara manual, kata Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan,
Bapak Haji Akmamul Hadi. Ia menjelaskan, jika dana tersebut merupakan bantuan bagi pendidikan, bukanlah beasiswa seperti lazimnya. Sebab pembayarannya hanya sekali dalam setahun dan bukan setiap bulannya, katanya. Oke, selamat kepada para mahasiswa Pelawan yang telah terpilih dan semoga hasilnya adalah pendengar setia Pemuda Sarjana. Manfaatkan dana bantuan tersebut semaksimal mungkin ya Sobat Pemuda Sarjana. Oke, kita masuk ke berita selanjutnya yaitu pedagang ikan di Pelalawan nyambi jualan narkoba ditangkap saat berjualan di pasaran. Berita ini kurang menyenangkan ya kedengarannya. Berawal dari ketika Satuan Reserse Narkoba Polres Pelalawan berhasil menangkap 2 orang pengedar narkotika jenis sabu-sabu pada Selasa 1 Desember 2020. Kasubag Humas Polres Pelalawan, Ibtu Edi Harian, pada Rabu 2 Desember mengatakan, 2 pelaku tersebut ditangkap di 2 lokasi yang berbeda. Tersangka pertama yang diamankan yakni MR yang tinggal di Jalan Lintas Timur, Pasar Baru, Kelurahan Ukui 1, Kecamatan Ukui, Pelalawan. MR diringkus di Jalan Ekspan Pasar Indo S4, Kelurahan Kerumutan, Kecamatan Kerumutan. Pedagang ini diciduk polisi saat sedang berjualan ikan di Pasar Induk Kerumutan. Barang bukti yang disita yakni 2 paket sabu yang dibungkus plastik bening klep merah dan 2 unit telepon genggam. Saat pelaku terlihat sedang menjual ikan di pasar tersebut, polisi langsung menciduknya dan melakukan penggeledahan hingga ditemukan barang bukti, yaitu berupa sabu tersebut. Nah, tersangka MR ini, dia mengaku mendapatkan barang dari tersangka kedua, yakni DH. Kemudian dilanjutkan pengejaran oleh tim Polres Terang Ibtu Edi. Nah, berdasarkan informasi tersebut, polisi kemudian memburu keberadaan DH sampai ke Kabupaten Indragiri Hulu loh. DH yang merupakan warga desa Rawangsari, Kecamatan Pangkalan Lesung, Pelalawan itu berhasil diringkus di desa Banjar Balam, Kecamatan Liri, Indragiri Hulu sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. DH sempat membuang barang bukti ke tanah saat akan diringkus, tapi berhasil ditemukan kembali sebanyak 2 paket sabu. Polisi juga menyita 1 unit sepeda motor milik tersangka yang digunakan saat bertransaksi. Wah, sayang sekali ya sobat, di masa pandemi gini masih saja ingin mencari penghasilan dengan cara yang salah. Semoga pemuda sarjana jangan sekali-sekali mencobanya ya. Oke, nah ngomong-ngomong kita ngebahas pandemik ini, kita akan masuk ke berita yang terakhir, yaitu tentang 29 pasien OTG COVID-19 di Pelalawan menjalani isolasi hotel. Nah pasti di Pelalawan ini kan kotanya kota yang kecil dan gak terlalu besar. Bahkan pasien COVID-19 pun masih banyak di Pelalawan terjadi. Kali ini ada 29 orang pasien COVID-19 tanpa gejala atau OTG menjalani isolasi di Grand Hotel yang berlokasi Jalan Tastimur, Pangkalan Kerinci. Pasien OTG yang dirawat di Grand Hotel sebanyak 29 orang, dengan 11 orang sudah dipulangkan dan 18 orang sisanya masih diisolasi, ujar hasil MKes Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan pada 7 Desember 2020. Grand Hotel dipilih sebagai tempat isolasi satu-satunya di Pelalawan sejak 3 November dengan kapasitas 50 kamar. Nah, kenapa Grand Hotel? Karena hotel itu terletak di pinggir jalan dan paling mudah diakses. Selain Grand Hotel sebenarnya ada hotel lain yaitu hotel tapi ya letaknya berada di RAPP, yaitu bagian dalam dari Pangkalan Kerinci, jadi agak susah dia diakses. Jadi dipilihlah Grand Hotel sebagai tempat untuk isolasi yang paling bagus di Pelalawan. Nah, tak terasa ya kita sudah menyampaikan berita seputar Pelalawan dan sekitarnya. Semoga para pendengar setiap Pemuda Sarjana FM tetap up to date terhadap berita di sekitarnya. Tetap patuhi protokol kesehatan karena masa pandemi COVID-19 ini masih berlanjut. Apalagi pilkada sudah mulai mendekat. Patuhi segala protokol kesehatan selama pilkada berlangsung dan tetap jaga kesehatan para sahabat Pemuda Sarjana. Baiklah, saya Parikala dari LAN News dan segenap pendengar Pemuda Sarjana lainnya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.